Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Urifa Amalia dari jurusan Sosiologi dan Antropologi Universitas Negeri Semarang. Bagaimana kabar teman-teman kali ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa 3M-nya, mencuci tangan, memakai masker, dan selalu menjaga jarak. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang apa ya? Sebelumnya kita menonton video berikut ini dulu. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the Oke, dari video yang sudah kalian tonton tadi, apa yang kalian pikirkan? Yang bisa kalian ceritakan? Ya, betul. Di pikiran kalian pasti terlintas makanan cepat saji atau fast food. Nah, salah satunya ini adalah McDonald. McDonald adalah produk dari konsumerisme budaya masyarakat global. Masyarakat global ini berhubungan dengan globalisasi. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang globalisasi. Nah, pembahasan globalisasi ini masih sangat luas sehingga pada kali ini kita akan membahas tentang globalisasi dan dampaknya terhadap komunitas lokal, terhadap perubahan sosial di tingkat lokal atau komunitas. Sebelum membahas lebih lanjut tentang globalisasi, kita harus tahu dulu nih tentang pengertian globalisasi. Menurut salah satu ahli yaitu Drucker mengatakan bahwa globalisasi itu sebuah istilah untuk berbagai proses di jantung ekonomi global, meliputi komunikasi yang secara instan, pertumbuhan perdagangannya secara cepat, dan pasar global atau perusahaan pasar global. Kemudian karakteristik globalisasi yang pertama adalah perubahan dalam konsep ruang dan waktu. Yang kedua adalah pasar dan produksi di berbagai negara yang saling berhubungan karena pertumbuhan perdagangan. Yang ketiga adalah peningkatan interaksi kultural melalui media massa. Yang keempat, meningkatnya masalah bersama. Kemudian ada faktor pendorong globalisasi. Yang pertama adalah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini akan memunculkan telekomunikasi atau alat komunikasi yang semakin canggih, aman, dan murah. Nah, orang-orang sekarang ini sudah mengenal satelit, internet, mobil, dan lain sebagainya. Bahkan sekarang ini setelah internet semakin maju, kita sudah disuguhkan oleh media sosial yang kemudian kita bisa berkomunikasi dengan orang lain di berbagai belahan dunia manapun, sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan ilmu pengetahuan dan teknologi ini dunia semakin mengecil ya, karena internet misalnya. Yang kedua adalah semakin terbukanya sistem perekonomian di berbagai bidang, misalnya produksi, terus keuangan atau perdagangan. Yang ketiga adalah mengglobalnya pasar uang. Ini berkaitan dengan perdagangan di dunia ya. Ini juga berkaitan dengan pasar uang. Apabila pasar uang semakin meluas, maka berakibat semakin besar pula kegiatan ekonomi di suatu negara. Kemudian ada gejala-gejala globalisasi. Yang pertama adalah bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan ilmu pengetahuan selalu diikuti dengan kemajuan teknologi. Misalnya adalah perkembangan alat transportasi yang dari ringan terus kemudian sampai ke alat transportasi yang semakin kompleks. Misalnya adalah sepeda, terus kemudian diikuti dengan kereta api, pesawat. Misalnya yang lain adalah perkembangan telepon yang dulunya adalah telepon yang besar kemudian menjadi telepon genggam yang dapat kita pakai seperti sekarang ini. Yang kedua adalah bidang ekonomi. Nah, globalisasi ekonomi ini adalah meningkatnya saling ketergantungan ekonomi di berbagai negara. Misalnya adalah
uh, pertukaran tenaga kerja baik di bidang profesional maupun tenaga kasar. Yang ketiga adalah bidang politik. Dari bidang politik ini kita dapat belajar dan mengambil hal-hal yang baik dari negara-negara asing, kemudian kita terapkan atau sempurnakan demokrasi kita yang sedang dibangun. Yang keempat adalah bidang budaya. Globalisasi budaya ini telah meningkatkan kontalitas budaya. Saat ini kita dapat merasakan hasil gagasan dan pengalaman baru ya teman-teman. Bukan hanya dari bidang budaya ini, bukan hanya dari iklan-iklan, mode pakaian atau makanan, tetapi juga misalnya migrasi di berbagai negara. Lalu ada ajang-ajang perlombaan internasional, itu juga merupakan dari bidang budaya. Yang kelima ini adalah bidang agama. Lebih terfokus pada aplikasi-aplikasi agama dalam konteks kekinian tanpa melanggar akidah-akidah agama. Nah, misalnya ketika kita ingin menonton video dari Ustadz siapa ya? Ustadz Abdul Somad, kita tidak usah ke TV atau ke studio TV-nya atau ke masjid yang beliau ceramahi, tapi kita cukup untuk mengaktifkan internet kita dan melihat di YouTube. Itu adalah dari bidang agama. Nah, terakhir nih teman-teman, kita akan melihat dampak dari globalisasi. Sebelumnya kita lihat gambar berikut ini dulu. Oke, kita sudah melihat gambar yang sudah diputar tadi ya. Nah, apa yang kalian pikirkan tentang gambar tadi? Ya, itu adalah dampak dari globalisasi terhadap perubahan di tingkat lokal atau komunitas, meliputi urbanisasi, kesenjangan sosial, ekonomi, pencemaran lingkungan alam, kemudian ada lunturnya eksistensi diri bangsa, dan yang kelima itu kriminalitas. Nah, gambar tadi itu saling berhubungan satu sama lain. Kemudian kita akan membahas yang pertama adalah urbanisasi. Nah, urbanisasi ini adalah proses perpindahan penduduk dari desa ke kota. Biasanya karena adanya daya tarik ekonomi, politik, maupun budaya ya. Biasanya orang desa itu menginginkan kehidupan yang lebih baik dari di desa, kemudian mereka berpindah ke kota. Yang kedua adalah kesenjangan sosial ekonomi. Kesenjangan sosial ekonomi ini dapat diartikan sebagai tingkat pertumbuhan sosial ekonomi yang tidak sama yang terjadi pada masyarakat yang melaksanakan pembangunan. Nah, hal ini terjadi karena kesempatan dalam mendapatkan pekerjaan, mendapatkan sumber pendapatan, atau berpartisipasi dalam pembangunan. Nah, semakin besar kesenjangan ini, semakin besar pula kesempatan tersebut ada. Nah, yang ketiga ini adalah pencemaran lingkungan alam. Ketika teknologi ini semakin canggih, manusia selalu ingin mengeksploitasi alam tanpa mengindahkan dampak dari lingkungannya, seperti gambar tadi, yaitu sungai yang ada itu tercemar karena banyaknya perusahaan-perusahaan yang didirikan, kemudian limbahnya dibuang ke sungai. Nah, itu salah satu dari dampak globalisasi. Yang keempat adalah lunturnya eksistensi diri bangsa. Karena cepatnya teknologi informasi yang masuk ke negara kita, artinya bahwa ide, nilai, dan norma
juga semakin mudah masuk. Jadi terkadang nilai dan norma itu tidak sesuai dengan budaya kita dan kita mengadopsi ide nilai dan norma tersebut. Yang kelima adalah kriminalitas, karena adanya tekanan sosial dari lingkungan sekitar sehingga menyebabkan adanya perilaku hedonisme. Nah, perilaku hedonisme ini akhirnya karena ada beberapa individu atau masyarakat yang tidak bisa memenuhi, akhirnya mereka mencari jalan pintas termasuk dari kriminalitas itu, misalnya mencopet, mencuri, atau membegal kendaraan. Oke teman-teman, kita sudah membahas globalisasi cukup lama. Untuk itu, saya akan memberikan kesimpulannya. Poin yang pertama adalah ketergantungan antar masyarakat, yang kedua menyangkut berbagai bidang, yang ketiga adalah tanpa dihalangi batas negara. Jadi, globalisasi adalah ketergantungan antar masyarakat di berbagai bidang tanpa dihalangi oleh batas negara. Dan kemudian dampak dari globalisasi itu ada urbanisasi, kesenjangan ekonomi, sosial, dan kemudian lunturnya eksistensi diri bangsa. Yang keempat itu ada kriminalitas. Oke, terakhir teman-teman, saya akan memberikan tugas untuk teman-teman. Tugasnya cukup gampang. Tugasnya itu adalah coba kalian cari gejala globalisasi yang ada di sekitar kalian. Kemudian analisislah dampak globalisasi tersebut. Pasti tugas itu banyak sekali di lingkungan kalian. Contohnya ya, setelah kalian menemukan jawabannya, kalian bisa langsung komen di akun YouTube saya atau mengirimkan jawaban kalian melalui email saya, yaitu amaliaurifa@gmail.com. Oke teman-teman, tugasnya sudah cukup jelas ya. Kalau kurang jelas bisa lihat di deskripsi. Kita sudah belajar banyak tentang globalisasi. Untuk itu, kalian yang sudah menonton video pembelajaran kali ini, terima kasih ya. Dan saya meminta maaf apabila kurang dalam penuturan atau penyampaian materi. Untuk itu semoga materi yang sudah kita bahas bersama ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.